lektor, doktornya belum ada, dikasih unggul. Karena sebetulnya saya ingin menggaruk bahwa kita harus semangat lagi, tapi salah ternyata. Sebetulnya ketika kita memberikan sebuah eksekusi begitu, bahwa menjadi sebuah semangat, kita harus lebih maju. Oke, Bapak Ibu. Nah, navigasi masa depannya apa? Ini Bapak Ibu saya katakan. Literasi baru. Prodi dituntut menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai literasi baca tulis, tapi juga literasi data, literasi teknologi, dan juga kemanusiaan. Ya kan? Tadi saya ngisi tentang stadium general. Ada istilah bahwa bagaimana generasi Gen Z itu ya di sini. Kalau Bapak Ibu semuanya itu adalah generasi boomer, ya toh? Generasi Gen boomer atau Gen X gitu ya. Kalau generasi Gen Z itu cenderung bahwa dia akan bagaimana pembelajarannya ataupun yang lain itu adalah serba teknologi. Tidak zamannya ketika guru, ketika dosen itu terus kuliah yang ngarep, yo sekarang buka halaman selawi, orang gitu kan. Terus nulis yang ngarep, nulis mikro ada didikte, itu nggak begitu sekarang. Ya kan? Ilmu knowledge yang dia miliki itu kadang-kadang dia nggak percaya dengan kita. Setelah itu di search di Google loh, Pak Ibu. Tenang nih, mau gitu kan? Di search itu di Google loh, Pak Ibu. Ya kan? Maka apa? Knowledge itu saya kira adalah kita juga perlu transfer knowledge. Tapi dosen itu juga perlu yang mana transfer of takdir sebagai role model. Apalagi kita di Al-Azhar. Nah, kan? Yang kedua apa? Integrasi teknologi. Apa ini? Bagaimana teknologi yang saya katakan sekarang adalah ada AI, ada VR, adaptive learning, saya katakan itu tidak menggantikan peran guru, peran dosen, melainkan menjadi alat bantu untuk personalisasi belajar siswa. Kan gitu Bapak Ibu. Sekarang itu semuanya serba dimudahkan. Bapak Ibu tinggal klik chat GPT, chat Gemini AI, ataupun chat yang lain, dikon gawe kita upload ya Ibu. Ya kan? Tolong dong, saya bikinkan artikel. Gitu kan? Kalau jenengan tidak adaptif dengan itu, terus tidak diparafrase dan lain sebagainya, itu ya bahasa AI. Engkau baru diwaca orang lain, ya kan gitu kan? Makanya apa? Integrasi teknologi itu penting Bapak Ibu. Iya. Saya itu tahun ini dengan beberapa teman saya itu mengajukan penelitian di BOPTN. Itu ada 500 juta. Itu di Asia Tenggara. Itu ada di Thailand, Brunei, sama di Singapura. Itu saya juga menggunakan AI Bapak Ibu. Kalau nggak menggunakan AI, saya juga susah. Tapi AI itu adalah sebagai alat bantu. Ya, bukan satu-satunya, tidak terus tanpa ada parafrase, tanpa pendampingan ataupun yang lain. Kita penting juga. Kita ingin melihat kevalitan daripada artikel kita, jurnal kita dan lain sebagainya. Kita bisa membuat alat bantu itu. Kan gitu Bapak Ibu. Oke. Maka apa? Saya katakan bagaimana itu menjadi sebuah alat bantu dalam proses pembelajaran kita. Bapak Ibu saya hormati, ini saya katakan penting sekali untuk kita penguatan tata kelola dan sumber daya. Apa yang pertama? Peningkatan kualifikasi dosen, mendorong kolaborasi riset lintas instansi. Coba ini Bapak Ibu. Di akreditasi kita dilatih mau diakui sebagai penelitian, sebagai pengabdian akan dinilai lebih banyak itu kalau ada kolaborasi penelitian pengabdian di internasional. Itu yang pertama. Dan dibiayai oleh di luar PT. Itu Pak Arief. Di luar PT lebih baik dibiayai oleh
internasional, misalnya lembaga pendidikan atau LSM atau lembaga yang ada di internasional, itu akan mendapatkan nilai tinggi daripada penelitian atau pengabdian yang dibiayai oleh PT. Ya, kalau di PT berapa Pak? 1 tahun Pak? Penelitian Pak? 3 juta. 6 juta ya. Kalau PKN? PKN 8, penelitian 6. Campur-campur. Tergantung niat kita. Betul. Iya. Nah itu sebagai motivasi kita, Bapak Ibu. Saya yakin di setiap perguruan tinggi ada dana untuk penelitian dan pengabdian. Siap. Kan begitu kan? Dan itu adalah saya yakin sesuai dengan kemampuan daripada perguruan tinggi kita. Tapi kalau perguruan tinggi tidak menganggarkan itu ironis. Karena apa? Karena itu adalah ruh daripada perguruan tingginya. Mau dianggarkan berapapun, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Bapak Ibu bisa mengembangkan sistem pendidikan itu dalam penelitian ataupun dalam pengajaran. Karena apa? Ini. Nanti Bapak Ibu di 2.0 atau 3.0 itu ada jurnal penelitian atau pengabdian yang digunakan referensi untuk pembelajaran. Ya, digunakan untuk pembelajaran, dimasukkan ke dalam RPS. Kalau Mas Arief ngajar misalnya metodologi pendidikan, harus punya jurnal yang terkait dengan itu, dimasukkan ke dalam referensi RPS dan digunakan dalam pembelajaran. Ini saya mengalir terus ya, dengan masalah ini nanti bisa dikaitkan dengan dengan akreditasi atau penilaian. Yang kedua Bapak Ibu, ini penting sekali. Apa? Setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu harus ada produk, harus ada output dan outcome. Contoh misalnya punya output atau outcome hujatan, atau punya jurnal, atau punya poster, atau punya HKI. Itu harus, kalau tidak diakui. Sekarang Bapak Ibu, maka apa? Maka kita harus benar-benar berjibaku bagaimana mata kuliah yang kita ampu itu. Pertama, kita punya karya yang mensupporting daripada mata kuliah kita. Yang kedua, mata kuliah kita punya output atau punya outcome ketika kita sudah selesai. Kalau dulu kan outputnya hanya puas saja, tetapi apa sekarang? Cukup chapter, HKI boleh, chapter atau jurnal. Itu dikembangkan Bapak Ibu. Mahasiswa boleh sah Bapak Ibu ketika begini. Kita punya pembimbing, kita punya bimbingan skripsi. Ya, kita punya bimbingan skripsi. Terus skripsi itu dijurnalkan. Bapak Ibu menjadi koautor boleh. Jangan menjadi autor. Itu mesti jadi masalah. Aku tulis pertama. Wah, susut tadi kan kamu jago. Engkau tak ada lagi Pak ngomong di media sosial, dan habis, ya kan? Makanya apa? Harus menjadi koautor. Ya, kecuali Bapak Ibu bisa diurapopo Pak, ya. Tapi ini Panitiro, gitu ya. Tujunan. Ya, jalur tujunan ya. Nah, maka saya tadi sinergi dengan stakeholder. Apa? Memperkuat jejaring dengan sekolah atau perguruan tinggi mitra alumni untuk penyelaras kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan. Bapak Ibu, kalau perguruan tinggi tidak punya MOU dengan mitra yang lain itu bahaya. Makanya perlu namanya benchmarking itu Bapak Ibu. Ya, benchmarking terus kita bisa belajar dengan orang lain terus kita meng-ATM-nya. Apa itu meng-ATM? Mengamati, meniru, ya kan? Modifikasi, terus diparafrase. Ya, iya. Terus apa? Laboratorium pembelajaran inovatif, pengembangan ruang simulasi mengajar yang representatif terhadap kondisi kelas modern. Kita harus punya sekarang itu, Bapak.
Kalau nanti PIAOT atau PGMI itu nanti ada akreditasi, kok nggak punya laboratorium belajar inovatif ini, ya nanti rendah ini. Gitu Bapak Ibu. Bikin ada misalnya kelas hybrid atau misalnya laboratorium pengetahuan apa, atau misalnya saya selalu berpikir gini, saya lihat beberapa tempat laboratorium PAI atau satu kelas itu isinya apa? Isinya sajadah karo tasbih. Laboratorium PAI isinya tasbih karo sajadah. Saya survei itu, ini laboratorium apa? PAI itu. Ya apa isinya? Itu sajadah dan tasbih. Jadi lulusan PAI itu dari situ. Iya, hari sholat. Kalau enggak itu kan boneka maya. Ya apa yang inovatif itu? Dibikinkan, ya kan? Ya di samping itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya ada teknologi yang ada di sana, Pak. Ya kan ada teknologi yang bisa kita kembangkan. Makanya apa? Pengembangan ruang simulasi mengajar yang representatif terhadap kondisi kelas modern. Ini memang sangat dibutuhkan untuk kita, apalagi kita sudah universitas, ya kan? Sekarang pertanyaan kita, apakah yang menjual Universitas Islam Al-Azhar ke depan? Kita harus pikirkan, apakah yang menjual produk kita ke depan? Contoh misalnya, kalau mau belajar moderasi beragama, ya di PAI di ISTAS, itu menjual. Kalau mau belajar tentang pembelajaran kurikulum, ya di sana. Kalau mau belajar tentang kearifan lokal, di sana. Itu apa yang bisa dijual, kita harus punya. Kalau universitas kita nggak ada daya tariknya dan daya jualnya, itu orang-orang juga akan tidak. Makanya tadi ada yang bertanya Pak, Bapak Ibu, gini, apakah masih perlu sekarang fakultas tarbiyah PAI Pak? Karena apa? Karena pengetahuan itu kan bisa dibangun lewat Google, lewat YouTube, lewat yang lain. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa kita loh Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak mempunyai sinergi, tidak peningkatan kualifikasi dan lain sebagainya, gimana kita bisa membangun masyarakat seperti kita? Kan begitu kan? Apakah masih perlu Pak? Padahal pengetahuan itu sudah dibangun lewat Google, lewat itu, lewat ini kan gitu kan? Apa yang tidak dipunyai di Google? Apa yang tidak dipunyai di YouTube? Ketika kita klik semuanya akan muncul. Ya kan Bapak Ibu? Itu. Makanya apa? Di sana tidak bisa dibangun yang namanya skill, yang namanya attitude, yang namanya ethical. Itu kan harus dibangun. Ya kan? Itu harus kita mengerti di sana. Bapak Ibu yang hormati. Sekarang ini penting sekali. Pengembangan kurikulum terintegrasi. Semua prodi ini Bapak Ibu. Maka apa? Rekonstruksi kurikulum berbasis OBE itu penting. Fokus pada apa yang bisa dilakukan mahasiswa setelah lulus. Ya kan? Bukan sekedar apa yang mereka pelajari di kelas. Itu maksudnya OBE itu begitu. Nah, wis lulus, kowe iki arep ngopo iki lho dadi ini. Ya toh? Base education, outcome based education itu begitu. Setelah lulus, mahasiswa kita keterserapan di dunia pekerjaan itu adalah begini. 6 bulan setelah lulus menjadi guru misalnya. 6 bulan setelah lulus menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pendidik ataupun yang lain. Nah, ini kita bisa lihat secara komprehensif. Makanya apa? OBE itu mengharapkan seperti itu. Walaupun sekarang banyak kurikulum kan, kurikulum berbasis cinta, kurikulum hidup ini, atau bagaimana? Depan, Cinta. basis cinta. Ada pakarnya di sini Pak. Ada ya pakarnya? Ada di sini Pak. Siapa Pak pakarnya Pak? Gak masuk Pak. Masuk ya? Langganan Kemenak dia Pak. Oh gitu ya? Iya. Berbasis cinta ya? Berbasis cinta. Kalau udah planning itu
Belajarnya di dalam sumur ya Pak? Jeblok. Belajar di dalam. Begitu. Makanya kita pendidikan itu ada dua kaki ya. Kementerian Pendidikan Agama dengan Kementerian Pendidikan. Bagaimana Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional juga akan berbeda. Ya, yang di sana ada tidak ada rahmatan lil alamin, di agama ada rahmatan lil alamin. Terus pokoknya dimasuk-masukkan deh. Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu, ini penting kan? Integrasi kearifan lokal atau yang saya sebut dengan etnopedagogi. Membangun distingsi prodi dengan memasukkan nilai-nilai budaya itu penting Bapak Ibu. Atau kearifan lokal sebagai basis pembentukan karakter peserta didik kita. Mengapa saya katakan begini? Itu menjadi distingsi. Maka saya katakan, kalau kamu mau belajar tentang X, maka datanglah di Universitas Islam Gresik. Kalau kamu mau belajar tentang keilmuan X, maka datanglah ke sana prodi PAI. Datanglah ke prodi PGMI. Itu distingsi. Makanya di akreditasi LAMDI itu, baik itu instrumen 1, instrumen 2, dan instrumen 3, ada namanya visi keilmuan prodi. Ini Bapak Ibu. Visi keilmuan prodi. Lah visi keilmuan prodi itu apa? Kita itu prodinya itu mau kemana? Visi keilmuannya apa? Kejelasan daripada visi keilmuan itu berapa tahun? Tonggak pencapaian daripada visi keilmuan itu berapa tahun? Misalnya 2026 sampai 2027 ini, 2027 sampai 2028 ini jelas. Makanya di sana ada kejelasan visi keilmuan. Lah, kalau sudah kejelasan visi keilmuan, ada namanya kekhasan visi keilmuan. Khasannya apa? Nah, duwe khas, pasti betul. Kan begitu. Pak Dekan itu kekhasannya apa ya? Nah, Pak Dekan sendiri yang tahu. Nah, kalau di kita, jangan hanya kita yang tahu, tapi publik semuanya tahu. Ini yang penting. Makanya saya katakan adalah etnopedagogi. Terus apa? Literasi digital dan teknologi pembelajaran memastikan lulusan fasih dalam mengelola learning management system atau LMS dan alat bantu pembelajaran berbasis AI secara etis. Mau tidak mau karena berbeda dengan zaman kita dulu, ya kan? Zaman kita itu nggak ada AI, nggak ada VR, ya kan? Anaknya apa Bapak Ibu? SMS, ya kan? Anaknya SMS kalau MMS. BlackBerry, ya kan? Iya, berbeda kan sekarang kan? Iya. Blueberry, Blueberry. Strawberry. Dan saya tidak tahu mungkin 2 atau 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang AI itu akan berganti. Karena apa? Terus berkembang. Saya membaca dalam sebuah berita itu karena AI itu karena bangkrut Bapak Ibu. Karena mau diganti itu nanti jadi. Ini ya AI di Google itu bangkrut. Saya nggak tahu bangkrutnya itu gimana. Karena kreatif mungkin bisa jadi banyak gitu. Sama seperti apa Bapak Ibu? Sama seperti ketika kita itu dulu di email. Email kan dulu kan gratis mau berapapun. Sekarang kalau sudah itu bayar. Sebulan itu bayar. Ono 15.000, 21.000, 26.000, 50.000 tergantung dengan kapasitasnya. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Makanya apa saya katakan? Ini harus kita bangun. Oke. Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu saya tawarkan pada Bapak Ibu. Apa hubungannya? Kita harus bisa mempertahankan akar budaya di tengah globalisasi. Kenapa? Etnopedagogi sebagai benteng. Tadi apa Bapak Ibu? Etnopedagogi, kearifan lokal. Prodi harus mampu mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional ke dalam kurikulum modern.
Jangan sampai hilang Bapak Ibu ini. Inilah sebetulnya kevisian keilmuan kita. Taruhlah kearifan lokal di pengantin Gresik itu apa? Coba dikembangkan. Saya tadi bicara. Coba Bapak Ibu, saya tadi bicara dengan teman-teman di mahasiswa. Bapak Ibu kenal Ponorogo Bapak Ibu? Iya. Kalau dengar Ponorogo Bapak Ibu akan terbesit apa? Betul. Reok kan? Itu arifan. Iya kan? Kalau dengar pengantin Gresik apa? Kuda. Kuda Gresik Pak. Yang ketiga mancing. Mancing. Kudanya warga. Kalau di nganti ya telepon. Apa besok kita kurikulum mancing dulu ya? Saya bilang, apa terus jalan reok? Terus saya pikir, kan saya tanya lagi, ketika Anda dengar reok, apa yang terbesit dalam pikiran Anda? Apa Bapak Ibu? Kesurupan. Kesurupan, ya kan itu kan? Kesurupan. Apa lagi? Setan, mendatangkan setan. Ya kan? Apa lagi kira-kira? Makan beling. Makan beling, ya kan itu kan? Warok. Apa lagi kira-kira? Wet ayu. Mesti ono, wet ayu deh. Elek. Ketika kita dengar itu, pasti akan terbesit pikiran di sana. Coba, ketika saya diundang di IAIN Ponorogo, saya bilang, coba, apa namanya, pikiran-pikiran negatif yang cenderung ada pada diri reok, itu kita hilangkan. Coba kita buat yang namanya local wisdom dalam reok itu dengan istilah apa namanya, reok Ponorogo Islami dalam dalam. Bagaimana caranya? Bagaimana kesannya ngundang setan atau ngundang demit itu, yaitu dengan apa musik-musik yang mengundang itu, ganti musiknya dengan musik. Kalau pentas spiritan ya. Ya. Terus misalnya, maaf, kan ketika rem itu kan mesti ada kuda lumping. Ya toh, kuda lumping itu pemainnya pasti laki perempuan. Pakai apa? Mesti celana solo pendek. Kan begitu mau celana meneriak gitu. Mau bareng terkesurupan. Ya kan begitu kan, makan beling, makan buah, makan kembang dan lain sebagainya. Coba kita lihat bagaimana ketika apa namanya kuda lumping itu bermain dimusiki dengan musik Islam. Salatu. Itu kan tidak mengundang hal-hal yang gaib gitu kan. Tomo, aduh, dan begitu kan. Itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Murung dan ngamuk Pak. Apakah itu boleh saja, ya kan? Dan ternyata saya nyidik begitu, Sadar. Bapak Gus itu ditangkap oleh IAIN Ponorogo dan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga nangkap. Apa? Dia tuh ada UKM, Universitas apa namanya? UKM-nya apa? Reok Ponorogo Islam. Dan ketika itu saya dihadirkan, saya yang ngiting itu dihadirkan pas launching itu di UKM itu. Ya benar. Yang apa yang nyanyi dan teriak Ponorogo itu adalah yang udah pakai jilbab. Waroknya itu tetap pakai warok, tapi ada di sebelah. Iya kan? Dicari Iya gitu kan. Nah itu namanya lokal wisdom. Itu sesuai dengan kreativitas kita masing-masing untuk bisa mengembangkan apa yang terbesit dalam dunia pendidikan kita. Baik. Ini coba kita lihat. Karakter di atas konten. Nah, fokus utama dalam pendidikan masa depan harus kembali pada pembentukan karakter atau akhlak budi yang seringkali terabaikan dalam sistem yang terlalu mengagumkan nilai akademik kognitif semata. Kalau belum itu kan ada kognitif, afektif, psikomotorik, kan begitu kan? Tapi bagaimana tidak hanya kognitif yang dikembangkan, tidak hanya afektif yang dikembangkan, tidak hanya psikomotorik yang dikembangkan, tapi apa? Yang harus kita kembangkan adalah etik yang harus ada. Maka kita itu sekarang begitu.
Kita itu mau terkenal ataupun tidak mau terkenal, terpuruk atau tidak terpuruk karena apa? Karena teknologi. Di teknologi itu Bapak Ibu semuanya benar, gak ada yang salah itu. Makanya ada ungkapan gini, maha benar netizen dengan segala cuitannya. Bener kabeh gitu kan, orang yang salah. Oke Bapak Ibu. Nah ini sekarang saya akan strategi peningkatan daya saing distingsinya prodi apa? Agar memiliki nilai tawar yang unik. Ini prodi perlu mengembangkan fokus riset yang spesifik, studi komparatif antar wilayah untuk memetakan efektivitas model pembelajaran tertentu. Maka saya katakan begitu tadi. Hal ini akan memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan pendidikan tingkat regional maupun nasional. Itu pasti Bapak Ibu. Ini prodi apa saja Bapak Ibu? Tidak hanya prodi PAI, tidak hanya prodi PGRI, tidak hanya prodi yang lain, semua prodi. Sehingga apa? Memiliki nilai tawar yang unik. Tentunya yang unik itu adalah sesuai dengan semangat visi misi universitas. Kan begitu. Nah, ini yang tahu semuanya adalah Bapak Ibu semua. Terus, ini yang penting, kesimpulannya saya adalah ini. Penguatan program studi, yakni apa? Proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen pada mutu. Pada mutu. Mutu harus dijaga. Makanya ada LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Untuk apa lembaga penjaminan mutu itu? Untuk mengatur ataupun mendampingi bagaimana mutu kita itu terjaga ataupun lebih maju daripada yang kemarin. Prodimu apa? Unggul, terjaga. Tapi jangan terus unggulnya itu terus tidak ada action. Apalagi tambah mundur. Ketika di benchmarking dengan perguruan tinggi kita bingung. Pak, unggul toh, aku tak jalan tak belajar ya bingung. Apa keunggulan dulu? Ya kan? Apa yang diunggulkan? Ketika mereka belajar ke tempat kita, apa yang kita unggulkan? Malu kan kita? Kan gitu kan? Malu kan kita begitu? Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah inovasi. Menggabungkan teknologi modern dan akar budaya yang kuat. Prodi akan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana dalam bertindak. Nah, strategis rekomendasinya saya ini, Bapak. Untuk menghadapi tantangan ini, Prodi harus beralih dari model menara ganti. Fokus pada teori sendiri, tidak masalah. Menjadi hub inovasi, pusat kolaborasi antara kampus, sekolah, dan masyarakat. Ya, kampus, sekolah, dan masyarakat. Saya setahun yang lalu saya itu akreditasi di Jombang, di Universitas Darul Ulum Jombang. Nah, dengar ya, universitas tua dulu ya, tua, dulu rame, sekarang sepi. Sekarang Saking sepinya sepi. Padahal ada yang menarik loh. Di sana itu ada, maaf kan, saya menggali orang ini untuk pembelajaran kita ya. Jangan tertikan lagi Darul Ulum ya. Maaf, di sana itu ada namanya apa itu? Pokoknya lagi. Trinya itu apa Bapak? Yaitu apa? Pesantren, Toriko, kampus. Gitu loh Bapak. Pesantren, Toriko, kampus. Kalau pas Toriko itu Bapak, ribuan yang datang. Ya, ribuan yang datang Bapak. Nah, makanya di Universitas Al-Azhar itu bagaimana kita menjadi hub inovasi. Maka penguatan distingsi prodi melalui kearifan lokal akan menjadi nilai tawar yang kuat dalam kompetisi global. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka harapan saya ini Bapak Ibu, motivasi prodi berikutnya adalah ini. Bagaimana visi keilmuan prodinya itu harus dijaga. Penjaminan mutu ini Pak yang menjadi nilai unggul kita Pak. Ya, penjaminan mutu
inilah nanti akan menjadi nilai nilai di di 3.0. 2.0 dan 3.0 adalah ini di antara. Visi keilmuan prodi jelas. Selama ini saya asesor, semua prodi itu mengutarakan visi itu adalah visi kelembagaan, bukan visi keilmuan. Contoh, menjadi program studi yang bla 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 itu bukan visi keilmuan, tapi visi lembaga, visi prodi. Tapi visi keilmuan itu berbeda dengan visi menjadi gitu. You know, menjadi program studi yang begini, padahal visi keilmuan prodi bukan begitu. Visi keilmuan itu adalah bagaimana mencetak apa, kan gitu ya. Itu harus dijelaskan. Yang kedua, penjaminan mutu. Nih, penjaminan mutu. Penjaminan mutu dari universitas, dari PPS sampai PS jelas. Terus monitoring penjaminan mutu dari tingkat kami sampai ke RTN. Tahu nggak RTN dulu ya? Harus ada. Ya Mas Arif ya. Sampai RTN apa? RTN itu apa dulu? Tinjauan manajemennya ada. Terus apa? Tata kelola SDM. Ibu-ibu. Tata kelola SDM. Baik tingkat universitas, tingkat PPS sampai kepada prodi. Itu dilengkapi semua. Baik itu tingkat SDM-nya. Nah, yang paling penting adalah produktivitas dosen. Tridharma. Ini Bapak Ibu. Produktivitas dosen atau tridharma. Produktivitasnya apa? Tridharmanya apa? Penelitiannya bisa berkolaborasi dengan lembaga yang lain atau penelitiannya pernah dibiayai oleh perguruan tinggi luar negeri. Sampai saya itu bilang begini, terus gimana bro? Wes dengan ini tak kandani salah sampai itu. Tapi benar dalam akreditasi ini tak kandani salah, tapi benar akreditasi. Jangan punya kenalan di luar negeri dan LSM atau pendidikan ada. Wes pegawai MU apa gitu. Terus aku kok itu pegawai MU aku dengar loh. Ya, kok itu terus disampaikan begini aku dengar. Ya, tak kandani salah, tapi anggaran di salah kan bener lah mungkin. Kreatif itu ya. Kreatif toh. Jadi nggak boleh itu gitu ya. Terus apa lagi? Produktivitas mahasiswa saya katakan tadi. Ada output atau outcome dari mahasiswa dari perkuliahan kita. Ya. Terus apa? Jafung dosen. Jabatan fungsional dosen. Ya. Kalau bisa ketika akreditasi, ojo nanti ada yang tenaga pengajar. Ya. Tenaga pengajar tidak usah dimasukkan, karena itu akan dinilai. Paling tidak ada LK-nya, ada lektornya. Ya, ada LK-nya, ada lektornya. Aman. Kalau profesornya itu paling tidak ada di S2. Kalau tidak, itu ada LK-nya 3. Ya. Iya, itu diperhatikan. Dosen tetap di prodi itu harusnya berapa Pak Guru? 5 atau 6. Ya, itu harus sudah jadfung semua. Ojo terus tenaga pengajar kabeh. Itu masih ada ngomongnya. Terus apa? Tendik itu ada yang diakui di PS, ada yang diakui di UPPS. Tendik PS itu membantu di tingkat prodi, di tingkat UPS. Terus sarkas dan keuangan itu harus bisa membuktikan. Dan yang terakhir adalah kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini adalah keniscayaan yang harus kita hadirkan dalam perguruan tinggi kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita punya unggul prodi kita, universitas kita lebih maju, semuanya lebih oke, itu semuanya akan berdampak dengan kita semua. Semakin kuenya banyak, akan dibagi kue itu dengan banyak pula masing-masing dosen dan daerah. Kan begitu kan? Semakin kuenya sedikit, ya sedikit pula yang akan dibagi kepada kita. Karena perguruan tinggi swasta adalah begitu.
Beda dengan perguruan tinggi negeri kan? Kalau perguruan tinggi negeri bagaimana? Perguruan tinggi negeri adalah semuanya itu berdasarkan daripada bagaimana kita bisa mengembangkan penelitian kita itu bisa lewat macam-macam kan? Cara juga bisa. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa melihat keilmuan prodi kita, bisa melihat penjaminan mutu kita bisa melihat tata kelola SDM kita sampai kepada apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dosen. Kan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ingin dikembangkan atau akan disampaikan dari pemantik ini. Saya hanya memantik saja, hanya memantik Bapak Ibu semuanya agar semangat dan bisa mengembangkan prodi kita menjadi prodi yang unggul. Amin. Ya, prodi yang bisa diminati oleh banyak mahasiswa. Amin. Dan punya distingsi daripada keilmuannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sudah jelas Bapak Ibu, JLS? Sudah. CHM Bapak Ibu? Siap. Semakin semangat atau meluk? Semangat. Semangat. Pakai kolok bro ya. Baik, terima kasih dari saya kembalikan kepada MC ataupun Mas Warek. Terima kasih kepada Prof. Musik yang cukup luar biasa, teman-teman. Pemaparan dari beliau kayaknya juga ini akan banyak pertanyaan juga, terutama para kaprodi juga. Kalau sampai tidak ada pertanyaan berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama sudah paham, yang kedua nggak paham sama sekali. Ya. Oke, mungkin itu teman-teman sudah terlalu panjang katanya pemaparan dari beliau. Mungkin di termin pertama kami buka tiga pertanyaan ya teman-teman. Boleh angkat tangan dan nanti disampaikan pertanyaannya. Kalau ada yang mau tanya langsung kepada beliau. Silakan, Ibu. Saya juga. Sekarang Mas Dan. Terima kasih Prof dan pimpinan. Sangat menarik apa yang disampaikan tadi oleh Profesor. Banyak hal yang disampaikan Profesor dan saking banyaknya sampai banyak yang lupa. Yang tidak tersentuh. Tidak. Dan saya yakin teman-teman juga seperti itu, kecuali tertulis. Dan saya lihat tadi semuanya ya menulis di otaknya. Begini Prof, ada 3 pertanyaan saya Prof. Agak banyak Prof. Ini santai Prof ya. Pertama terkait dengan lulusan Prof. Jadi tadi Profesor mengatakan bahwa titik poin dari anak kuliah itu adalah ketika mereka itu kemudian berharap dapat pekerjaan gitu. Sementara kalau kita lihat berapa banyak jumlah universitas dan masing-masing prodi itu tiap tahun punya lulusan juga yang sangat banyak. Tantangan kita adalah karena banyaknya lulusan itu sementara pekerjaan terbatas, ini kemudian menjadi bias. Sementara kampus jarang yang kemudian menjembatani ini. Paradigma kita selama ini kuliah itu untuk lulus gitu. Sementara faktanya banyak anak yang kuliah ternyata setelah lulus dia tidak dapat pekerjaan. Dan ini banyak di mana termasuk di Al-Azhar. Ini bagaimana kemudian cara mengatasi ini? Apakah statement itu salah atau paradigma kita yang harus diubah? Kuliah bukan untuk pekerjaan, tapi sekedar untuk menata hati atau ilmu. Betapa emosi. Iya, kalau menata hati dan ilmu ya kalau satunya juga insya Allah mudah belajar. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, hari ini tuntutan terhadap pendidikan tinggi itu luar biasa. Dengan satu catatan harus mengikuti perubahan zaman yang hari ini sudah sangat global. Apa yang terjadi di kita itu sama dengan di luar negeri. Persoalannya adalah bahwa masyarakat luar negeri dengan masyarakat kita itu berbeda. Tuntutan dari perguruan tinggi itu adalah tridharma perguruan tinggi. Satu di antaranya adalah pengabdian masyarakat. Saya melihat banyak fenomena kemudian anak-anak lulusan yang perguruan tinggi hari ini
itu kemudian tidak bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah. 65% data terakhir, bahkan lebih ya, mungkin 80% Indonesia ini adalah masyarakat NU. Kita lihat masyarakat NU itu sebagian besar pendidikannya adalah pendidikan kelas menengah, terutama untuk ukuran orang yang sekitar 40 tahun, 50 tahun. Sementara tantangan hari ini lulusan S1 itu dengan sekian banyak IT yang harus dikuasai, mereka kemudian ketika kembali ke masyarakat dituntut untuk bisa menerima, bisa mengupdate dan mengikuti pola masyarakat yang sederhana ini agak susah. Sehingga saya melihat kemudian fenomena di masyarakat banyak mahasiswa itu yang justru kalah dengan anak kampus, anak kuliah, ketika kemudian dihadapkan dengan bagaimana mereka bisa kemudian merubah masyarakat awam itu. Nah, ini kemudian bagaimana kemudian menjembatani ini? Bukan hanya di kita, tetapi banyak justru di kampus-kampus itu yang kemudian lulusan S1 itu mereka hanya sekedar ngapunten yang mereka disibukkan dengan pekerjaan, tapi kemudian mereka menutup mata dengan kondisi kebutuhan masyarakat kelas bawah. Ini yang kedua. Yang ketiga begini bro, terkait dengan tantangan yang terkait dengan itu. Ngapunten, memang kampus ditutup banyak inovasi. Tapi hari ini bro, ngapunten, banyak kampus-kampus itu yang sekarang dengan segala cara, karena banyaknya kampus yang bersaing, itu banyak model kampus itu yang super kilat. Ada yang 2 tahun selesai, ada yang sekarang kuliah tidak usah bayar, ada yang sekarang kuliah pakai online bro. Semua pakai online, nggak usah kuliah, pokoknya penting lulus dan online. Lah ini bagaimana kemudian kiat-kiat dari profesor untuk mengatasi ini? Sementara kita ini adalah baru universitas. Kemarin sampaikan oleh pimpinan, target kita adalah 1.000 mahasiswa. Itu berat Prof, berat terbusuk gitu kan. Ini Prof mohon untuk disikapi. Terima kasih. Dijawabnya saya terima kasih. Ada 3 pertanyaan ini dari Prof. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi lulusan yang belum bekerja? Saya sedikit sederhanakan. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat, terutama di mahasiswa, bagaimana menjembatani itu antara mahasiswa dan kebutuhan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, sudah banyaknya kampus yang berinovasi seperti yang disampaikan tadi, mungkin percepatan studi dan yang lainnya. Mungkin itu Prof. Tidak profesor yang langsung jawab. Baik, terima kasih. Pak siapa nih? Pak Husnan ya, Pak Ahmad Husnan. Ya. Husnan ya. Oke Pak Husnan, luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya luar biasa. Begini Pak Husnan dan Bapak Ibu semuanya. Saya tuh kemarin sempat ngirim SMS ke teman-teman yang ada di Diktis ya. Dan juga di Dikti. Di Jogja itu ada tulisan besar sekali, beliau besar. Itu satu tuh. Kuliah di negeri tanpa seleksi. Kuliah di negeri